Tambak Ilmu adalah inovasi yang menyediakan sarana belajar inklusif bagi warga miskin dan marginal, seperti anak pemulung, disabilitas, lansia, dan anak terlantar. Tujuannya adalah meningkatkan minat baca, literasi, dan kreativitas agar mereka termotivasi meraih masa depan yang lebih baik. Nah, inovasi lainnya yang dilakukan oleh Sentra Terpadu Pangudi Luhur khususnya untuk anak, tapi juga ini bersifat inklusif adalah Tambak Ilmu. Tambak Ilmu itu kepanjangan dari Taman Baca Kreatif, Inovatif, dan Inklusif Untukmu. Latar belakang dari adanya Tambak Ilmu itu adalah kita melihat beberapa anak yang notabene-nya memang anak-anak dengan orang tua dengan ekonomi rendah itu melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, misalnya asik dengan gadgetnya, terus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, misalnya meminta-minta dan lain-lain. Maka Tambak Ilmu ini merupakan salah satu wahana bagaimana mereka yang belum sekolah maupun sudah sekolah itu bisa belajar di Tambak Ilmu itu. Apa yang mereka pelajari, kita punya banyak referensi buku-buku bacaan anak yang dimana dia juga dikasih pelajaran membaca, berhitung sederhana, dan juga anak-anak yang sekolah itu juga setelah pulang sekolah bisa belajar di Tambak Ilmu. Juga yang positif adalah bagaimana penerima manfaat yang tinggal di rusun yang notabene dia bekerja serabutan itu bisa untuk sementara beberapa jam menitipkan anaknya dalam tanda kutip supaya anak itu diasuh di Tambak Ilmu dan orang tuanya bisa mencari nafkah. Nah, setelah siang dia juga bisa berinteraksi dengan orang tuanya lagi. Ini juga berdampak sangat baik. Di sini juga Tambak Ilmu itu juga melatih kreativitas anak menemukan bakat, di mana mereka dilihat bakat-bakatnya, khususnya bakat terkait dengan seni. Ada yang melukis, ada yang membuat batik, dan lain-lain. Dan ini juga batik-batik yang dibuat oleh para penerima manfaat di Tambak Ilmu sudah kita promosikan dan yang pasti dipakai oleh pegawai-pegawai di Sentra Terpadu Pangudi Luhur. Ya, semoga anak-anak Indonesia siap nanti ya, kita harus jaga baik-baik menghadapi tantangan ke depan. Karena kita hidup di era globalisasi, kita harus siap menghadapi juga dengan era internet yang sudah bisa kemana-mana. Lalu kita ada tantangan artificial intelligence. Jangan sampai teknologi yang dibuat oleh manusia merebut hak yang sebenarnya dimiliki oleh manusia. Jadi kita harus bisa tetap menjaga dengan baik agar teknologi itu menjadi manfaat, bukan justru merugikan manusia. Selama di Tambak Ilmu, saya hanya mempelajari Braille, tapi di sini banyak kegiatan yang bisa diikuti oleh orang-orang yang ingin belajar calistung, seni lukis, dan belakangan ini ada kegiatan baru yaitu batik ciprat. Saya di sini belajar Braille untuk Quran, dan Braille sangat penting buat saya karena dengan Braille saya bisa mencatat teori-teori yang saya ikuti di kelas vokasional. Harapannya ke depan setelah saya keluar dari sini, saya bisa membagi ilmu saya kepada teman-teman tunanetra mungkin yang belum bisa Braille, agar mereka bisa belajar Braille dan bisa membaca seperti saya, bisa belajar Quran seperti saya.